Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Wawan, guru SMK Negeri 4 Padalarang, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Jawa Barat. Materi kali ini adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Mata pelajarannya dan materi yang akan disampaikan adalah pemetaan produk, desain produk di kelas 12 agrobisnis tanaman. Anak-anakku yang Bapak cintai, berawal dari pemetaan produk dan desain produk ini, yaitu dengan prosedur pembuatan produk, yang mana di dalam gambarnya itu ada gambar mengenai urutan dari seorang pengusaha, dan di bawahnya ada bahan baku. Nah, pengusaha ini yaitu dengan cara bagaimana menentukan model, rajin, membuatkan contoh sesuai ataupun tidak yang dibuatkan. Kemudian ada bahan baku. Nah, bahan baku itu dilakukan dengan produksi massal, kemudian produk jadi, sesuai ataupun tidak. Itu prosedur pembuatan produk. Kita perhatikan di dalam mendesain. Desain produksi adalah bagaimana cara seseorang wirausaha di dalam menyusun atau urutan langkah skema produksi dari awal pembuatan sampai dengan selesai produk tersebut. Nah, di dalam penyusunan desain produksi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jenis produksi yang akan dibuat. Yang kedua, metode atau bagaimana pembuatan produk tersebut. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja yang mempunyai keterampilan serta dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan dalam membuat produk tersebut. Yang keempat, waktu yang tersedia untuk menyusun atau desain produk tersebut. Kemudian yang berikut adalah modal yang disediakan atau yang tersedia untuk membuat produk tersebut. Dan yang keenam adalah proses urutannya atau tahapan-tahapan di dalam proses produksi. Nah, kita lanjut kepada pemetaan produk. Pemetaan produk itu salah satu peluang pasar yang dapat dilihat dengan cara kita mengamati konsumen, fokus akan pengamatannya. Yang pertama adalah barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, berapa banyak mereka membutuhkannya. Yang tiga, kualitas mana yang paling tepat. Dan yang keempat, berapa banyaknya produk yang dibutuhkan. Nah, ada beberapa cara di dalam mereka merekayasa produk, barang, dan jasa yang diminati oleh konsumen. Di antaranya, satu, jenisnya bisa diperbarui. Dua, kualitas bisa dibeda-bedakan dan perlu ditingkatkan. Tiga, model dan desain bermacam-macam juga bisa kita bedakan. Nah, yang keempat, yang tak kalah pentingnya juga di dalam rekayasa produk barang, desainnya itu adalah kemasan produk, bentuk, ukuran, standar, merek yang dibuat sedemikian rupa sehingga lebih menarik konsumen untuk mendapatkan produknya. Nah, di dalam pengembangan produk, tahapan-tahapannya dilakukan dengan beberapa fase.
Fase 0 yang disebut dengan fase 0 ini adalah perencanaan produk. Jadi kita membuatkan perencanaannya itu melalui persetujuan proyek atau dengan peluncuran pengembangan produk yang aktual. Fase yang pertama, pengembangan konsep. Pada fase pengembangan konsep ini, kebutuhan pasar, target bisa diidentifikasi. Alternatif konsep-konsep produk bisa dibangkitkan dan dievaluasi. Dan satu atau lebih konsep dipilih untuk mengembangkan dan melakukan percobaan lebih jauh. Fase yang kedua yaitu merancang tingkat sistem. Pada perencanaan tingkat sistem mencakup definisi arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistem serta komponen-komponen yang lain. Fase ketiga, perencanaan detail. Fase perencanaan detail ini mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, material, dan toleransi dalam seluruh komponen. Produk yang unik pada produk dan diidentifikasi seluruh komponen standar yang dibeli dari pemasok. Fase yang keempat, pengujian dan perbaikan. Pada fase ini dilakukan pengujian dan perbaikan melibatkan konstruksi dan evaluasi dari berbagai macam versi produk awal. Nah, produk yang kelima, pada masa produksi awal, produk dibuat dengan menggunakan sistem produk yang sesungguhnya. Tujuan produk awal ini adalah melatih tenaga kerja dalam memecahkan masalah yang timbul di dalam proses produksi sesungguhnya. Peralihan dari produksi awal menjadi produk yang sesungguhnya biasanya disebut dengan tahap demi tahap. Jadi pada beberapa titik pada masa peralihan tersebut produk diluncurkan dan mulai disediakan untuk bisa didistribusikan. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, kita lanjutkan di dalam perencanaan prototipe. Berikut ini adalah contoh rencana pembuatan produk secara sederhana. Suatu produk akan dikatakan sukses jika disukai pasar dan konsumen membelinya serta mendapatkan kepuasan. Pasar menyukai suatu produk berdasarkan kualitas dan harga. Ya, karena konsumen menetapkan dua hal tersebut suatu batasan produk yang mereka beli. Menciptakan produk yang disukai tidak dapat dilakukan begitu saja. Diperlukan konsep pengembangan yang lebih baik. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan sampaikan, anakku, buatkanlah prototipe dari desain dan pemetaan produk ya dengan menggunakan sistematika. Perlu diingat, di dalam sistematika tolong dicatat atau dituliskan dalam bentuk portofolio nama produk dan merek. Yang kedua, alat investasi atau peralatan yang dibutuhkan. Ketiga, bahan baku cukup satu produksi saja. Yang keempat, penataan harga proses dan harga jual. Itu pun harus ditulis. Yang kelima, merencanakan keuangan, total penerimaan dan pengeluaran, serta jangan lupa laba ataupun rugi. Yang keenam, buatkan analisis usaha, payback period atau revenue ratio-nya. Dan terakhir, kesimpulan. Nah, di dalam portofolio silakan kalian catat, bisa disesuaikan dengan situasi, kondisi, kelas, dan sekolah. Demikian
informasi penjelasan yang Bapak sampaikan dari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, materi pemetaan dan desain produk. Dari Bapak cukup sekian. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Selamat ketemu lagi dengan Bapak pada waktu dan channel yang sama. Terima kasih.